Selamat apa saudara? Ya, luar biasa acara pada sahabat ini ya. Dan memang ini adalah retreat pertama kali yang saya ikuti bersama dengan jemaat The Forgiven Church ya. Topiknya juga sangat baik. Kindness it costs nothing but means everything. Kalau di perusahaan biasanya ada sebuah himbauan. Himbauannya begini. Yuk, semua karyawan ada di sini masing-masing buat satu improvement aja satu bulan. Jadi kalau misalkan di dalam perusahaan itu ada 50 karyawannya, artinya setiap bulan akan ada 50 improvement. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu orang, improvementnya bulan ini adalah, improvement saya adalah saya mau meja kerja saya sama sekeliling tempat kubikel saya bekerja tidak ada sampah satupun. Ya, improvement yang sangat sederhana. Tapi kalau misalnya 50 orang itu melakukan itu, apa yang terjadi saudara? Kantor itu bersih. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi nggak harus yang wah-wah. Sometimes yang kecil pun, tapi kalau banyak volumenya, impact-nya apa? Impact-nya luar biasa. Begitu juga dalam melakukan apa? Kebaikan. Kadang-kadang kita mungkin nggak seperti Mark Zuckerberg, tidak seperti Bill Gates, Warren Buffett, ya, yang memberikan hartanya bahkan sampai 90% untuk apa? Menjadi donasi supaya membuat dunia ini lebih baik. Menemukan obat-obat supaya apa? Banyak orang yang disembuhkan. Menolong orang-orang supaya menurunkan apa? Angka kemiskinan. Tapi yang kecil saja, seperti yang Pak Pendeta ceritakan, ya, kita setiap bertemu orang yang kurang beruntung, kita beri makan kepada dia. Bayangkan Bapak Ibu, kita di sini ada 70 orang, ya, paling tidak ada 70 orang setiap bulannya di luar sana yang apa? Yang tidak kekurangan makan. Oleh karena apa? Oleh karena kegiatan kecil yang kita lakukan. Start from small, memang itu, ya, karena itu nanti apa? Akan berimpact besar. Oke. Topik khotbah yang akan saya bawakan pada sahabat ini adalah, judulnya agak provokatif. Judulnya kecanduan penderitaan. Ya. 1-2 detik coba kita yang ada di ruang ini berpikir, apa sih maksud daripada Bro Donald ini? Kenapa sampai judul khotbahnya adalah kecanduan penderitaan? Dan apa impactnya ke dalam kehidupan kita, supaya ada yang kita bisa bawa setelah apa? Kita pulang dari acara event ini. Satu hal, yang namanya manusia, kecenderungannya senang mengasihani dirinya sendiri, senang melihat kehidupannya menderita, dan tidak ada niat untuk merubahnya. Ya, itu kecenderungannya. Ya, senang kok gua gini-gini aja, tapi nggak ada niat mau berubah. Dia tahu dia nggak nyaman dengan kehidupan itu, tapi tiap hari begitu terus dan begitu terus. Itulah yang disebut sebagai apa? Kecanduan penderitaan. Ya. Kita akan belajar satu hal yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan sesuatu, dan bagaimana kita bisa mengubah sesuatu yang jelek, yang lemah dalam kehidupan kita menjadi sebuah yang bagus. Orang yang sebelumnya tidak percaya diri menjadi apa? Menjadi percaya diri. Ya. Kalau di dalam ilmu psikologi ini disebut sebagai neuroscience.
Ya, saya ambil beberapa yang saya rasa penting untuk dibagikan kepada kita yang ada di ruangan ini. Karena ini penting, ini core. Ya. Ini core. Ini belief seperti tadi yang diberitakan oleh Bro Jonathan. Saya tuh nggak nyaman awalnya di gereja ini. Ada jawabannya, kenapa? Karena belief dia yang sudah dibentuk bertahun-tahun melihat peribatan itu nggak seperti ini. Itu belief. Tapi apakah belief bisa dirubah? Bisa. Belief bisa terbentuk? Bisa. Melalui apa? Kita akan pelajari ya di khotbah saya pada saat ini. Alur terjadinya realita, ya. Alur terjadinya realita. Kadang-kadang manusia ini mikirnya terlalu jauh. Belum juga terjadi, khawatirnya apa? Gede banget. Itu manusia. Dan memang itu nature-nya kita. Belum terjadi apa-apa, masih dalam pikiran, kesannya kayak udah kejadian. Betul? Betul. Memang begitulah manusia, ya. Jadi alur terjadinya realita itu begini. Yang pertama ada informasi yang masuk yang ke dalam apa? Ke dalam pikiran kita. Informasi yang masuk, ya. Informasi yang masuk melalui apa? Melalui indera kita, ya. Indera kita itu adalah mata, telinga, ya. Dua itu. Ya, kalau di sini ada VAK, V itu visual, A itu auditori atau pendengaran, kinestetik itu gerakan. Ya. Itu adalah 3 komponen utama bagaimana informasi masuk ke dalam apa? Ke dalam pikiran kita. Ya. Setelah masuk, diolah, ada yang namanya state. Ya, state ini bisa kita bilang mood. Ya. Mood saya pada saat itu terhadap informasi yang masuk. Setelah itu dimentokkan kepada siapa? Kepada belief orang itu. Saya melihat ini kayak apa? Kepada value orang itu, saya melihat ini seperti apa? Ya. Lalu menjadilah respons kita terhadap sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan kita, yang ada di ruangan ini, pada saat ada orang menanyakan sesuatu kepada Anda, atau pada saat Anda berinteraksi kepada seseorang, alur berpikir otak kita itu kayak begini. Ini alurnya. Ya. Ada yang masuk, lalu dipengaruhi oleh mood kita, state, lalu dipengaruhi oleh belief sama value kita, lalu disitulah kita memberikan respons. Apakah itu responsnya negatif atau responsnya positif? Jadi kalau kita ingin responsnya positif, dari sisi kategorinya apa yang harus berubah? Kita mundur ke belakang dong, kan gitu. Kita rubah belief kita rubah value kita rubah state kita. Hanya 2 itu kuncinya. Maka kita bisa rubah apa? Respons kita terhadap orang dan respons kita terhadap lingkungan kita. Manusia adalah makhluk belajar. Setuju? Setuju. Manusia itu makhluk belajar, ya. Manusia lahir sama dan dibekali hardware yang sama. Ya. Ini analogi. Tubuh kita ini ibarat hardware yang Tuhan ciptakan. Kalau kita beli komputer, tubuh kita ini mirip kayak laptop atau kayak komputer. Itulah tubuh kita. Sama pada awalnya, kan begitu. Bayi yang A, bayi yang B, bayi C, pada saat pertama kali keluar dari rahim ibunya, statusnya sama, bentuknya sama, otaknya masih kosong, ya, belum ada informasi apapun di dalam apa? Pikiran si bayi. Setuju? Setuju. Tapi pertanyaannya, kalau sama, tapi kok kenapa sih nasib manusia itu berbeda-beda? Ada yang bisa jawab? Ya, sama kok, keluar dari rahim ibu, ngoek-ngoek semua kok, nggak tahu apa-apa, kan gitu. Tapi giliran anak ini berkembang, kok nasibnya beda-beda ya? Ada satu yang begini, ada satu yang begini, ada satu yang jadi begini. Anda akan dapat
jawabannya di khotbah saya pada saat ini. Menarik saudara-saudara? Menarik. Ya. Karena ini ilmu mahal, saudara. Ini salah satu bahan saya untuk mengcoaching klien saya. Biasa satu orang itu bayarnya sekitar 3 juta ke atas. Ini saya kasih gratis lah buat dia share. Ya. Karena ini memang bermanfaat. Ini adalah core daripada hidup. Ya, kalau kita mau baik, kalau kita mau bagus gitu, ya, bahkan sampai perilaku yang jelek pun itu bisa dirubah. Percaya tidak Bapak? Atau baru kali ini mendengarnya? Bisa dirubah. Bisa dirubah. Yang saya kok kayaknya ketemu orang kok selalu takut, bisa dirubah. Dia jadi berani ketemu orang. Ya, dengan apa? Dengan ini. Allah hanya memberikan hardware, tetapi softwarenya kita sendiri yang menginstal. Software ini apa? Pengetahuan dan informasi. Itu yang membuat orang apa? Berbeda-beda. Karena si A, si B, informasinya beda. Yang dia apa? Yang dia terima. Informasi ini datang dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dan dari kelompok kita. Jadi kalau mau kita dapat informasi yang baik, pengetahuan yang baik, jawabannya apa? Ya, dia udah jelas, pilih kelompok yang baik. Kan itu, pilih lingkungan yang baik. Rumusnya hanya begitu saja, supaya kita apa? Bisa melihat, nih saya mau bawa kemana ya diri saya ini? Saya mau bawa kemana ya ujungnya? Seperti itu. Manusia lahir di bekasam, ada aplikasi, ada softwarenya, kan gitu. Nah, analogikannya di manusia adalah cara pikir, perilaku, bahasa, logat, cara makan, cara minum, kok bisa beda-beda ya? Logat lah contohnya. Orang Batak contohnya. Orang Batak kalau ngomong gimana? Biasanya keras-keras, lalu ada aksennya, kan gitu. Tapi kalau misalkan kok Jawa, apa ya? Mereka ngomongnya tuh kok lembut, ya, aksennya ada tapi lebih medok gitu. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa dua bayi yang sama yang keluar dari rahim ibunya, yang sama-sama kosong, tapi pada yang satu lahir di Sumatera Utara di Medan, yang satu lahir anggaplah di Semarang. Pada saat mereka berusia 10 atau 15 tahun, cara ngomong mereka kok berbeda logatnya. Masuk logika? Ya, karena informasi yang diterima beda. Si anak yang lahir di Sumatera tiap hari mendengarkan apa? Aksen Batak. Woi, unang, woi. Apalagi ya, saya juga unang, itu aja lah dulu. Unang sama diho, misalkan gitu. Ikan itu yang masuk. Ya, akhirnya itu yang menjadi referensi dia apa? Untuk ngomong. Begitu juga yang di Semarang. Ojo misalnya, ojo ke susu neng, kan gitu. Ojo ke susu mas. Itu yang masuk dan itulah yang menjadi apa? Dia, sehingga logat bicaranya pun apa? Berbeda antara orang Jawa dan orang Batak. Ya, itu karena apa? Informasi yang maksudnya apa? Yang berbeda.